Halo, selamat datang di channel Motovun Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sekarang saya akan mereview yang berbeda nih. Bukan lagi motor baru, tapi saya akan mengulas suka duka pemakaian Honda Vario 125 tahun 2017. Kita akan ulas bagaimana sukanya mengendarai Honda Vario 125 ini, termasuk dukanya, dan apa saja yang sudah saya ubah dari 5 tahun pemakaian terakhir. Dan inilah ceritanya. Oh iya, pertama buat disclaimer, penilaian ini atau ulasan ini nggak terafiliasi sama pabrikan tertentu ya. Dalam hal ini Astra Honda Motor. Jadi ini pure penilaian saya, ini adalah Honda Vario 125 saya, dan kita akan mengulasnya gimana sih suka dukanya pemakaian selama 5 tahun terakhir. Sebenarnya kenapa sih saya kira pilih Honda Vario 125? Jadi dulu itu ya memang ada model yang lebih gede gitu, Yamaha NMAX. Tapi karena budget, karena dulu banget itu masih ngerintis kerja, jadi memang model ini yang masuk ke kantong gitu. Dan kenapa nggak Matic lain yang 110 cc? Karena memang pertimbangannya adalah dia memiliki akomodasi yang lebih baik, itu dia. Dan kemudian entah kenapa Honda Vario ini kalau misalnya kita lihat secara tampilan di zamannya itu, di tahun 2016-2017, dia modelnya memiliki penyempurnaan yang lebih baik dari Vario yang sebelumnya tuh, yang lampunya belum LED. Kalau misalnya kita lihat, dia semuanya itu serba lancip, dan kalau dulu inget di jajaran Matic Honda, dia lampunya sudah LED. Jadi ya itulah daya tarik kenapa saya kira memutuskan untuk membelinya. Harganya masih 18 jutaan dulu. Nah, yang pertama adalah ini nih, joknya itu empuk, nyaman gitu buat didudukin harian. Jadi kalau misalnya kita dudukin nih, nah itu nyaman. Empuknya itu kalau buat harian ya nggak bikin pegel lah. Jadi karena dia lembut gitu, kalau misalnya benturan itu nggak bikin pegel, nggak bikin sakit gitu. Dan karena dia desain itu lebar, makanya nggak heran banyak penggunanya yang jinjit, karena joknya yang lebar, posisi kaki jadi ngebuka. Kedua yang saya suka adalah ruang kakinya juga cukup lebar. Dengan ukuran sepatu sekitar 44, itu masih lega gitu, ruangnya masih ada, nggak mentok, pas gitu buat saya. Terlebih kalau misalnya teman-teman lihat ini space-nya kan masih ada. Itu nggak jarang saya naruh tas buat kerja gitu, taruhnya di sini gitu. Dan kaki masih ada space, ya udah posisinya begini nih. Rada kebuka sedikit sih ini buat tas gitu. Jadi ya practicality Honda Vario 125 ini terbukti baik gitu dibanding motor-motor lain atau yang berada di bawahnya, itu dia. Poin pertama dan kedua sudah, dan sekarang kita poin ketiga. Yang saya suka dari Honda Vario 125 ini adalah bagasinya super lega, 18 liter volumenya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, dia cukup buat taruh jas hujan, sarung tangan, botol air mineral maupun barang-barang lain gitu. Bahkan saya bawa topi, peralatan masker segala macam itu muat di situ. Nah, kalau misalnya nggak bawa barang-barang ini, ya udah cukup buat naruh helm. Mau itu open face maupun full face, dia bisa masuk sini. Ya tergantung sih ukurannya, ukuran ketinggiannya ya. Jadi kalaupun misalnya nggak bisa begitu masuk, sebenarnya bisa dilapisin dulu tuh atasnya pakai lap microfiber, terus ditekan aja. Walaupun dia nantinya space-nya tuh segini, itu ditekan aja dia udah bisa kekunci gitu. Dan itu nilai plusnya dari Honda Vario 125 ini. Jadi naruh barang lebih aman gitu. Naruh helm bisa masuk, naruh segala macamnya juga bisa masuk. Masuk ke duka dari pemakaian Honda Vario 125 tahun 2017 ini. Jadi kalau misalnya Vario lover atau pengguna Vario pasti sudah paham banget penyakitnya, yaitu CVT gredek. Bahkan turun dari dealer pun banyak pengguna yang udah ngerasain CVT-nya itu getar di putaran bawah, atau ketika hendak akselerasi misalnya dari polisi tidur atau macet-macetan tuh, pas digas pertama itu gredek gitu. Nggak enak lah, nggak nyaman rasanya. Dan memang ini dari Astra Honda Motor bilang karena memang mangkok CVT-nya kotor, jadi memang harus rutin dibersihkan. Tapi tetap aja sih, walaupun sudah dibersihin gitu, selang beberapa hari gredeknya timbul lagi. Dan bahkan saya juga sempat dapat solusinya dari salah satu bengkel spesialis Matic, yaitu dengan cara melubangi mangkok CVT-nya. Jadi tujuannya apa? Supaya debunya cepat hilang lah, nggak nempel dari mangkok CVT-nya. Tapi ya tetap aja sih gredeknya masih berasa gitu deh. Teman-teman pasti ngerasain juga kan? Dukanya yang kedua adalah
dia sayang banget, fiturnya minim. Oke lah, lampu depannya sudah LED, tapi lihat dia panel meternya masih analog dan penunjuk sisa bensinnya digital. Sayangnya ya itu, dia masih belum digital, layarnya belum informatif, terlebih dia nggak ada penunjuk waktu. Jadinya sayang banget nih kalau misalnya lagi bepergian dan kita pengen tahu jam berapa, mau nggak mau kita harus ngelihat jam tangan kita nih. Itu pun kalau misalnya make, kalau nggak kita harus ngerogoh HP dulu nih dari kantong. Dia juga nggak ada indikator kekinian kayak misalnya V-belt timer, kemudian trip A, trip B, segala macam itu belum ada. Jadi informasinya masih sebatas speedometer dan juga sisa bensin, termasuk odometer. Ketiga, dia sayang banget nggak ada yang namanya power charger. Jadi ya udahlah, bingung nih kalau misalnya kita baterai ponsel udah mau habis, bingung ngecasnya mau gimana. Jadi nggak ada power charger, port USB atau segala macamnya. Jadi buat solusinya sih saya selalu bawa power bank sih kemana aja. Itulah suka duka dari Honda Vario 125 2017 milik saya. Dan overall selama 5 tahun pemakaian saya sudah mengganti beberapa part di luar fast moving. Kayak pertama contohnya, saya udah ganti perangkat pengereman, jadi dia punya cakram yang lebih lebar supaya performa remnya itu lebih baik. Karena kalau saya ini pribadi jujur rasanya itu rem yang dulu bawaan pabrikan itu masih masih ngempos gitu, nggak terlalu pakem banget. Itu dia saya ganti sistem pengeremannya. Kemudian kalau dari sisi bodi, karena ini Vario 125 dia dulu punya striping yang warna hijau gitu, dan dulu tuh saya ganti pakai emblem yang 3D. Ini harganya 80 ribuan, dan karena ini warna abu-abunya sudah keren gitu, abu-abu monyet dipadukan dengan emblem, jadi lebih looks-nya tuh lebih keren. Nah kemudian kalau dari segi lampu semuanya sudah saya ganti jadi LED, termasuk lampu remnya. Tapi lampu sen belum sih, masih halogen biasa. Nah terus ban, dulu saya sempat ganti yang model gambot, belakang itu 110/80 dan depan 100/80. Itu udah profil ban yang maksimal gitu, karena dia sudah sedikit mentok, di depan juga sudah sedikit mentok. Terus juga kalau teman-teman notice, saya juga udah ganti cover knalpotnya yang di aftermarket lah, di pasaran ada, karena yang dulunya itu bisa dibilang ringkih kali ya. Makanya di jalan tuh baik banget Honda Vario generasi ini tuh yang nggak ada cover knalpotnya gitu, jadi telanjang aja. Dan kemudian terakhir ini saya sudah ganti kulit jok, karena di rumah ada kucing jadi sering dicakar-cakarin, jadi buat biar lebih estetika gitu ya saya ganti aja. Nah kemudian bicara rasa berkendaranya, karena ini Matic 125cc, menurut saya selama 5 tahun terakhir dia udah lebih dari cukup. Tenaganya mumpuni, performanya juga baik gitu. Jadi akselerasinya dari posisi diam sampai ke 60 itu tarikan gasnya padat. Kemudian kalau udah 70, 80, 90 itu udah tenaganya udah enak banget buat diajak lari. Jadi buat harian itu udah mumpuni. Terlebih kalau misalnya kita pakai mode agresif gitu, ngegasnya dikencengin, itu udah ngentak banget gitu. Jadi udah rasanya 125 ini udah pas buat harian. Dan terlebih ketika dibawa boncengan pun dia udah cukup nyaman lah buat dibawa sehari-hari. Kemudian kalau ngomongin konsumsi bahan bakarnya, karena ini motor harian dan juga saya sering bawa boncengan, di akhir pekan pun bepergian, catatan konsumsi bahan bakarnya 45 sampai 48 km per liter. Gimana? Termasuk irit nggak? Itu dia. Tapi selebihnya kalau bicara perawatan, kalau misalnya ganti oli, terus bersihin CVT itu biar nggak gerdek, dia menghabiskan dana sekitar 90 ribuan sih di bengkel umum yang spesialis Matic. Kalaupun di bengkel resmi, harganya mepet-mepet situlah, mungkin 100 sampai 120 tergantung lokasi bengkelnya. Cuma karena memang dia sudah memasuki umur 5 tahun, jadi komponen yang ini kayaknya sudah harus ganti, karena memang intensitas ketika berkendara boncengannya tuh lebih banyak, dan ngelewatin jalan yang hancur gitu juga banyak gitu. Makanya ini shocknya udah bottoming, jadi memang harus ganti. Depannya juga kayaknya sih harus menyesuaikan sih, dan harus diganti juga. Dan ternyata saya lihat-lihat lagi, bannya juga harus diganti nih, udah botak. PR-nya banyak sih kalau udah 5 tahun. Oh iya, sempat kelupaan. Tadi hal yang membuat saya itu amazed banget sama motor ini adalah dia akinya masih awet. Ya, jadi selama 5 tahun ini saya belum ganti aki. Padahal pemakaiannya ya normal-normal aja sih.
jarang banget pakai Kickstarter. Itu pun kalau misalnya lagi dingin banget atau jarang banget dipakai motornya, ya pakai Kickstarter. Selebihnya pakai tombol starter biasa, lampu nyala normal aja gitu. Nah, itu dia. Beberapa pedagang motor bekas bilang sih kalau model yang ini masih banyak peminat ya, karena kebanyakan pembelinya itu orang tua. Jadi mereka lebih sreg sama model yang ini dibanding yang terbaru, karena memang mereka nggak begitu friendly terhadap tampilan speedometer yang udah digital. Jadi kesimpulannya, Honda Vario 125 ini terlepas dari suka dukanya tadi, tenaganya dia masih enak, tarikannya masih ngehentak, konsumsi bahan bakarnya juga nggak begitu boros banget. Meskipun dari postur berkendara dia nggak begitu rileks atau nyaman gitu, karena memang posisi stangnya itu nggak terlalu tinggi, jadi kalau lagi berkendara itu badannya sedikit condong ke depan gitu. Nah, buat teman-teman yang barangkali kesengsem nih, cailah, sama model yang satu ini, kalau misalnya teman-teman lihat di platform jual beli motor bekas, harganya itu masih bertahan di atas 13 jutaan untuk tahun 2016-2017. Jadi sekian dulu ulasan Motovun Indonesia soal Honda Vario 125 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan juga sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Aditya Niagara pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!